Oke, mari kita mulai sesi kita yang kedua. Tadi di sesi pertama kita sudah bicara mengenai podcast itu sebenarnya makhluk apa sih begitu. Mengenal tentang podcast begitu, apa saja yang bisa masuk ke dalam konten podcast. Dan pada sesi kedua ini kita akan bicara tentang hal yang lebih teknis, yaitu mengenai bagaimana memproduksi podcast seperti itu. Apakah kita bisa memproduksi podcast dengan sumber daya yang kita miliki sehari-hari, misalnya handphone, laptop yang kita miliki atau PC yang kita miliki, bagaimana caranya dan bagaimana idealnya memproduksi sebuah podcast begitu. Nah, kalau ada yang mengatakan kan kualitas sesuatu itu kan ditentukan oleh man behind the gun begitu kan. Jadi tidak hanya gunnya tapi man behind the gun itu. Jadi apapun device kita, kalau kita sebenarnya sudah menguasai ya sebenarnya ya bisa saja begitu. Oke, kita sudah bersama dengan Mas Sambung Penumbra. Mas Sambung Penumbra ini adalah sound producer Mas ya? Ya, produser. Produser di Soundlit Studio. Mas Sambung ini terlibat dalam beberapa proyek, misalnya album live mantra-mantra keroncong. Iya, mantra-mantra keroncongnya Kunto Aji. Kemudian Mas Sambung juga sound engineer dalam stand up comedy spesial apa Mas namanya itu? Blind Man Jack dari Comika ID. Blind Man Jack. Oh, Blind Man Jack. Yeah. Terus kemudian yang Panji Pragiwaksono itu? Iya, saya juga itu yang garap animasinya. Untuk audio animasinya. Audio Panji. Animasinya. Jadi yang keadaan kahar. Ya. Nah, itu jadi sudah berpengalaman. Nanti teman-teman bisa sharing, bisa bertanya kepada Mas Sambung mengenai ya keresahan yang teman-teman rasakan dalam hal teknis produksi podcast. Oke, kita mulai saja. Silakan Mas Sambung. Baik, makasih Mas Aji. Oke teman-teman, salam kenal semuanya. Tadi udah perkenalan, saya Sambung. Sekarang masih kuliah juga, semester akhir banget di ISI. Semoga mungkin obrolan kita bisa nambah ini kali ya, wawasan. Oke, mungkin untuk yang sekarang kita akan lebih fokusnya ke teknis untuk produksi si podcast itu sendiri. Oke, yang pertama kita harus punya ruangan. Nah, apapun ruangannya monggo terserah. Nah, kenapa ruangan? Kenapa kok enggak di pasar? Kenapa kok enggak di jalan raya? Itu bolehnya tuh boleh. Loh, kenapa kok enggak di sana? Enggak boleh kok? Boleh. Cuman yang harus kita jaga adalah kekedapan suara. Karena memang kalau ada bocoran dari luar ruangan atau dari manapun itu akan susah banget tuh nanti dibersihin di post pro-nya. Jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakan sebuah ruangan. Nah, di sini adalah ruangan yang ideal nih. Sangat minim bocoran ruang dari luar. Gitu. Toh kalau misalkan bisanya cuma di kamar, ya nggak masalah. Cari jamnya aja yang jam sepi. Oke, jam malam, jam orang tidur misalkan, atau jam yang pagi-pagi banget, atau jam siang yang sepi gitu, itu aman. Nah, untuk treatment ruangan nih, itu sebenarnya tidak perlu kalau kita ngomongin tentang podcast, karena podcast yang penting adalah kita bisa merekam suara dengan jelas, enggak kayak rekaman vokal nyanyi yang harus kita nggak boleh ada pantulan nih, kita harus treatment akustik roomnya bla bla bla, itu nggak perlu. Yang penting ada ruang untuk kedap untuk kita rekaman podcast. Oke, yang kedua adalah ada mikrofon tuh. Nah, mikrofon ada beberapa jenisnya. Di sini ada kasih 2 jenis contoh. Sebenarnya ada beberapa macam jenis mic. Cuman yang lazim digunakan adalah 2 jenis ini. Yang pertama adalah kondensor dan dynamic. Nah, kondensor ini itu adalah mic yang gampangannya itu lebih peka daripada dynamic. Apakah kondensor lebih baik daripada dynamic? Belum tentu. Nah, harus disesuaikan dengan medan tempur, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kondensor ini sangat sensitif. Nah, takutnya nanti kalau terlalu sensitif, ketika ada suara bocor dari luar,
Itu masuk ke mic tuh, jadi keras tuh suara bocorannya. Cuman kalau dynamic karena dia bisa sorry, aku jelasin kenapa kok dia bisa ini dulu kali ya. Kenapa kok dia bisa sesensitif itu? Ini karena di sini, ini bulatan ini di dalamnya ini namanya diafragma. Dia itu tipis. Diafragmanya itu bahannya tipis. Jadi getaran masuk bisa langsung diterima dengan baik sama si mic ini. Nah kalau si dynamic itu tebal tuh. Makanya dynamic kalau kita banting itu nggak masalah tuh. Paling yang rusak cuman luarnya nih, sasisnya aja nih, dia peyok-peyok gitu. Cuman kalau kondensor jatuh, itu bisa ada potensi untuk merobek ini nih si membran. Diafragma. Nah, untuk bagus yang mana itu tadi disesuaikan dengan kebutuhan aja. Nah, ini dynamic ada juga yang bentuknya kayak gini. Itu tapi sama-sama dynamic. Yang membedakan adalah yang paling gampang kita kita identifikasi. Kalau kondensor itu kita harus butuh phantom power. Phantom power itu adalah kalau di sound card itu ada tulisannya plus 48V. Nah itu sebagai phantom powernya si kondensor, karena kalau itu tidak dinyalakan nggak mau nyala nih, nggak mau nangkep suara. Beda kalau dynamic. Dynamic itu tanpa phantom power tadi dia bisa nyala sendiri. Nah nanti untuk seberapa volumenya, gedenya gain itu disesuaikan di sound card. Oke, mikrofon aman nih. Nah selanjutnya idealnya kita punya yang namanya audio interface. Jadi audio interface ini adalah gabungan dari 3 alat ini yang digabung jadi satu hardware. Nah ada sebenarnya 3 ini, preamp, ADC dan DAC itu ada hardwarenya sendiri-sendiri. Itu kalau studio profesional, studio rekaman profesional biasanya mereka punya ini disendirikan. Cuman ketika untuk home recording atau buat podcast kita bisa pakai audio interface. Itu isinya adalah ada preamp. Preamp ini fungsinya untuk menguatkan sinyal dari mikrofon yang dia sinyalnya kecil, kita gedein pakai ini ada knob gain. Nah ini kan nanti jadi gede tuh masuknya. Nanti kita pakai gain staging masuk tuh. Nah untuk ADC itu adalah analog to digital converter. Jadi ini adalah alat untuk merubah sinyal analog, sinyalku ini, suaraku ini, suara yang biasanya kita dengar sehari-hari, suara yang langsung masuk ke telinga itu menjadi kode biner ke digital, ke komputer biar bisa diproses di komputer. Nah setelah itu ada DAC, digital to analog converter. Jadi dari digital, dari biner tadi 10011110 gitu di convert tuh sinyalnya menjadi sinyal analog yang bisa kita dengarkan melalui speaker, melalui headphone, headset, earplug, apapun itu. Oke, terus lanjut. Nah kita paling enggak punya alat edit nih, bukan alat sih, software untuk ngedit, disebutnya DAW, Digital Audio Workstation. Nah ini ada beberapa contoh gambar DAW ini. Di sini ada Studio One, ada Pro Tools, ini ada Cubase, ada Logic. Itu bagus yang mana? Semuanya bagus karena esensinya sama. Alat software ini untuk merekam, untuk mengedit dan untuk post produksi, gitu. Nah, cuman untuk detailnya silahkan monggo nanti teman-teman bisa searching sendiri di YouTube. Itu nanti karena ini benar-benar selera nanti. Suka yang mana itu bisa satu orang beda. Tergantung sama fitur atau bisa juga tergantung sama tampilannya. Oh ini jadul banget nih, aku suka yang modern, misalkan ke Logic gitu. Nah itu nggak masalah, nanti bisa sebenarnya sama soalnya mereka fungsinya. Nah di sini ada routing. Nah routing ini penting-penting nggak penting sebenarnya, cuman kalau bagiku penting banget karena kalau kita salah routing itu pasti nggak bunyi. Gampangannya gini, input itu selalu colok ke output, nggak mungkin input masuk input, nggak mungkin. Apalagi output masuk output, nggak mungkin lagi tuh. Jadi input akan selalu masuk output gitu. Nah ini ada input nih, mikrofon. Dia masuk dulu nih ke audio interface. Katakanlah si telepon ini adalah audio interface nih. Nah dia akan terkonek sama PC melalui kabel. Biasanya kabel USB. Nah,
dari si sound card dilempar ke komputer. Nah, dari komputer masuk ke DAW dulu nih. Tadi pakai software tadi. Habis DAW, nah ini DAW Mix Bus itu lembar kerjanya, lembar mixernya. Habis itu dilempar lagi, dikeluarin melalui audio interface tadi, melalui DAC berarti ya, digital to analog converter. Nah, setelah DAC baru pakai sistem monitoring. Terserah mau pakai headphones atau pakai speaker, mau pakai apapun terserah. Cuman idealnya kalau misalkan kita podcast paling baik adalah pakai headphone untuk meminimalisir bocoran balikannya lagi tuh. Kalau pakai speaker kan kita ngomong di sini ada suaraku speaker, nah suaraku speaker ini ikut kerekam lagi, kan kita nggak butuh data itu tuh. Jadi kenapa orang biasanya pakai headphone, karena itu. Nah baru kita dengerin tuh. Ini untuk basic routingnya seperti ini. Nah ketika kita udah produksi nih, udah nyiapin materi, udah obrolannya asik, bla bla bla, kan kita biasanya loss control gitu ya, lebih wah udah asik lah. Nah baru kebuka nih nanti di produksi apa aja nih, apa dalam tanda kutip cacatnya produk kita apa nih. Oke, yang pertama kita harus edit dulu, kita harus pembersihan dulu. Idealnya dibersihkan dulu. Misalkan ini aku ngomong, ini ada suara apa sih, air liur kan, memang agak sedikit menjijikkan. Cuman biasanya kalau orang podcast itu pasti ada, karena kan lama ngomong, kering, terus air liurnya nggak terkontrol kayak aku sekarang. Nah ini bisa dibersihkan dulu nih, bisa dibersihkan lewat iZotope RX. Cuman ini kalau udah agak lanjutan aja, ada nanti namanya declick gitu. Nah ini untuk fungsinya untuk mengurangi itu ya, gitu. Iya, karena kalau aku nggak nyontoin ngawang ya, soalnya audio itu apa ya goib ya, gitu. Jadi itu alangkah lebih baiknya kita, demi kita kan pengen melayani si ini ya pendengar, biar mereka oh ini enak nih didengerin, biar dia tidak merasa oh apa sih ini, apa sih, jadi biar nyaman terus. Nah kita kasih kenyamanan tuh ke pendengar dengan cara dibersih-bersih. Atau misalkan ada noise nih, noise his itu atau ngerik, itu kemungkinan dari listrik tuh. Itu bisa kita bersihin dulu sebelum kita mainan, nanti ada EQ, ada dynamic, ada bla bla bla. Nah paling enggak semua data bersih dulu, baru habis bersih semua nih clear. Oke, ini udah enak nih. Nah, masuk ke bagian equalizing. Nah, di sini aku kasih ada 2 contoh equalizer. Di sini ada yang atas ini parametrik, yang bawah ini grafik. Nah, ini biasanya bapak-bapak punya nih, yang orang-orang kasepuhan biasanya ada nih punya alatnya nih. Cuman nek sebenarnya sama aja, bagus mana itu sama aja. Karena fungsi dasarnya si equalizer adalah untuk mengedit frekuensi. Jadi kita bisa naikin, bisa turunin frekuensi tertentu. Nah, berarti bedanya apa nih? Kok ada 2 macam? Oke, yang atas yang parametrik kita bisa atur sesuka hati kita. Katakanlah ini, titik ini itu adalah frekuensi 422,3 Hz. Nah, itu mau kita geser jadi 6,67 Hz gitu bisa. Kita geser aja dikit. Set. Nah, bedanya sama yang grafik EQ itu nggak bisa tuh. Kita mau tadi misalkan 400 ya. Nah, di sini adanya cuma 400 Hz nih. 400 sama 500 aja. Nah, kita mau 401 aja nggak bisa. Gitu. Jadi tergantung sama teman-teman kebutuhannya gimana. Aku pun kalau produksi podcast atau musik tetap pakai keduanya ini. Biasanya kalau aku males metani, metani itu mendetailkan, aku pengen ya lebih detail gitu. Aku wah males nih. Ya udah aku pakai ini yang udah disediakan, kita tinggal naik turunin. Cuman dia tidak fleksibel, tidak se-versatile sih ini. Karena kalau ini masih bisa kita atur dimanapun. Ada misalkan ada suara gitu bisa kita hilangin, kita deteksi, oh yang ini nih, oke kita turunin, gitu bisa. Cuman kalau yang ini susah gitu. Jadi intinya si equalizer ini untuk tonal,
suaranya kita apakah mendem atau enggak. Nah ini kan suaraku sebenarnya aku sedang flu nih, sedang apa sih habis flu kan masih ada apa sih bindeng. Nah nek Jawa ini bindeng. Nah suara kebindenganku ini itu bisa diakalin pakai si equalizer biar tampaknya tuh aku sehat gitu. Nah itu bisa tuh gitu. Oke, di sini ada kompresor. Ya kompresor ini kaget toh. sorry. Itu adalah contoh dari sinyal yang belum terkompres. Jadi aku ngomong segini, terus tiba-tiba aku ngomong segini, kan itu kaget tuh. Kan oke toh. Misalkan ada orang podcast nih, aku sama satu orang yang dia lucu. Dari misalkan serius banget tiba-tiba dia ngelawak, kan aku mesti guyu ngakak ya, wah kakak gitu. Nah itu biasa yang ketawa ngakak kocaknya itu dia bisa keras banget tuh. Sedangkan pas ngomong biasa itu levelnya dia kecil. Nah si kompresor ini fungsinya untuk membatasi sinyal biar dia tidak sekeras itu ketika dia melewati ambang batas, atau kalau bahasa kerennya di audio itu threshold. Cuman itu lebih advance lagi, cuman banyak sih ada plugin kompresor itu yang udah include sama softwarenya. Cuman untuk intinya sih kompresor itu fungsinya untuk membatasi dynamic, biar dynamic range-nya nggak terlalu lebar. Jadi penonton itu pendengar itu tidak harus mainin volume HP atau laptop. Itu kan ngerepoti mereka gitu ya, biar mereka nggak kerepotan, ya udah kita kompres biar mereka bisa ngelok volumenya segini, ya udah audio kita terkesan lebih rata, nggak rata kayak robot ya, cuman masih halus lah gitu. Nah sampai sini dulu nih, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Mbak jasa paneng tau guys. Moga atau mau ini mau contoh kompresor po, susah nggak di ini awang, tak cariin di YouTube po, contoh suara sinyal terkompres tuh gimana gitu ya. Oke, coba ini. Compressors are viewed closer together, we are able to create a more level range of. In this video, we are going to look at an overview of compression. Compressors are very valuable as they allow us to reduce the dynamic range of a signal, which is the difference between the loud and soft parts of a signal. By compressing different amplitudes closer together, we are able to. Oke, di sini tadi sebelumnya ada paku-paku nih. Kita sebut aja paku-paku ya. Sebenarnya ini adalah transient namanya. Cuman kita sebut paku ya, yang lebih gampang. Jadi ini paku nih. Ora paku kuncen ya, paku ini loh, paku baja itu loh. Paku tukang. Nah, ini menandakan bahwa audionya keras nih. Pas bagian ini keras, dia mengecil lagi. Di sini keras lagi, ngecil lagi, keras lagi. Nah, kita bayangin aja jarak antara ini yang paling gede, trubiknya nih, sama yang kecil ini, kan jauh banget nih jaraknya. Nah, makanya sama si kompresor dia ditekan, diturunkan. Jadi biar enggak terlalu keras. Nah, dia diturun-turunin nih. Nah, jadi nanti di telinga tuh rasanya halus tuh, sopan. Enggak nyolot tuh loh, orang nuwun mas gitu, maksudnya di telinga tuh pena halus gitu loh. Look at the compressor. This is rather you want to make sure the compressor in this threshold. Now that we have example controls how long to fully the specific. Nggak ada, saya tak cariin yang ada. Hello and welcome back to another, and I'll explain what all these settings do.
just be used away from high volume in order on the form tends to spend heavily. It does added to bring the it becomes less and less. Compressors is all about use a compressor or if you Wah. Sorry Mas Haji, ini aku nggak apa-apa nih kayak gini atau malah nyuwen-nyuweni. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung. Oh iya, sambil aku cari-cari, monggo. Atau aku tanya dulu nggak apa Mas? Nggih, monggo. Kalau itu kan tadi asumsinya bahwa kita punya sumber daya itu semua gitu. Ya. Alat, kemudian software, Ya. kemudian ya apapun yang terkait dengan produksi podcast profesional gitu. Ya. Tetapi kalau kita mahasiswa nih, Ya. wah aku duwene meng HP Mas. Oke, ya. Itu gimana, bisa nggak? Oke. Sorry, saya malah lupa menyampaikan itu yang paling penting dalam produksi adalah disesuaikan dengan alat dan budgetnya. Sorry, aku lupa itu. Oke, makasih Mas Haji untuk mengingatkan. Nah, untuk itu, misalkan kita punya HP nih. HP itu udah ada mic-nya, udah ada software untuk ngerekamnya juga. Itu bisa banget tuh. Dalam artian, kalau misalkan kita minim bocoran ya dari luar gitu. Paling enggak kita di kamar atau di ruang ini, di lab ini kan masih tergolong hening. Nah itu enggak masalah tuh. Kita bisa nge-podcast pakai HP ini. Nah, podcast kan biasanya 2 orang nih. Paling enggak nanti yang orang satunya itu juga bisa pakai HP-nya dia, yang saya itu pakai HP ku sendiri. Itu bisa. Misalkan HP-nya cuma 1 nih. Oke, bisa kita taruh di tengah-tengahnya, gitu. Yang penting adalah 2 suara ini, aku dengan temanku ini bisa masuk terekam dengan jelas. Nah, untuk cek soundnya itu gimana kita bisa tahu kan? Kita harus ngerekam dulu. Ya udah, kita ngobrol lagi. Halo, oke, halo. Nah, itu kita dengerin lagi. Suaraku kurang seru yo. Oke, misalnya suaraku kurang keras, HP-nya bisa tak geser ke aku dikit, gitu. Ini teknik miking. Misalkan, kok terlalu keras, bisa dijauhkan, bisa suaraku yang tak turunin volumenya, gitu. Paling enggak yang paling penting untuk dicek di HP adalah suara kita nggak pecah. Biasanya suara kita pecah itu kalau kita mulutnya nempel ke mikrofon. Wah itu jelas mesti pecah kayak hati itu. Ini aja pecah, apalagi HP itu loh. Jadi paling enggak kita kasih jarak 1 genggam. Nah segini aman. Dan tidak teriak-teriak ya, dengan maksudnya ya santai wae lo ngomongnya ora sing bengak-bengok. Kalau mau teriak dijauhkan dulu. Karena kita nggak bisa ngatur gain staging di sini nih, nggak ada knob buat ngatur inputnya ke sini suaraku tuh seberapa keras nggak bisa diatur. Jadi kita harus miking kalau wong nyanyi gitu. Mungkin itu kalau pakai HP. Nah nanti untuk proses selanjutnya bisa dari HP ini datanya bisa kita sinkronkan di dalam software. Jadi mau pakai HP atau mau pakai headphone yang ada mikrofonnya gini atau pakai headset ini. Nah headset pun yang ada mikrofonnya itu kalau bisa kita kasih jarak tuh. Jauh kita peluk. 1 pecah, 2 kita kayak ini loh. Nah itu gak jelas tuh. Nanti kasihan yang dengerin, mereka harus mikir. Jadi agak dijauhin. Kalau kecil nggak apa-apa, kan masih bisa dikerasin lewat software. Yang penting nggak noise sama suaranya jelas. Udah itu paling basic untuk podcast, produksi podcast. Yang penting suaranya bersih dan tidak noise. Alatnya apapun monggo karena masih bisa digarap di post pro. Mungkin seperti itu Mas Haji. Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan teknis barangkali? Ada? Belum? Kalau misalnya ada nggak Mas aplikasi yang praktis gitu buat kami kan pemula nih, yang sekali pencet langsung bisa enak didengar gitu. Wah. Itu Mas yang belum ada. Ya, kalau yang praktis banget sih
sebenarnya itu relatif. Jadi kebiasaan kita megang si software itu karena memang sebenarnya pada dasarnya data suara podcast kita yang masuk di software DAW itu tadi itu pun udah praktis. Jadi biasanya yang bikin tidak praktis itu mindset kita di user interface-nya. Jadi mereka udah terlalu banyak informasi, oh ini tinggu ngetok, ini tinggu, udah lupakan aja. Yang penting-penting aja kita kita apalin aja. Mungkin biasanya kalau orang visual itu deketnya mungkin sama Adobe Audition kali ya. Oke, kita coba aja. Audition. Adobe. Enggak malah Audience engko. Kayak Audition nih. Nah, ini jujur buatku pun ini kayaknya mumet nih aku. Karena aku nggak kulino, karena aku nggak terbiasa nih dengan user interface-nya ini. Cuman itu kan, nah balik lagi ke biasanya teman-teman tuh gimana? Oke, open image. Nah di sini kan pasti ada yang namanya plugin. Plugin coba. Nah pasti punya plugin bawaan. Nah di dalam plugin, ini tadi ada teman-teman EQ, kompresor. Nah dua ini itu adalah plugin. Cuman ini ini hardware-nya, gitu. Jadi pasti di sini ada bawaan pluginnya itu mesti ada. Oke, ini adalah, nah ini kan pasti ada nih EQ-nya. Ini kemungkinan, oke kita cari yang lebih, oh ini udah pakai waves. Nah ini ada apa nih? Oh ini reverb nih. Kita nggak perlu reverb. Jadi pasti dalam Audition itu dan software apapun, DAW itu pasti udah ada plugin bawaan. Nah tinggal yang dipakai plugin apa itu menyesuaikan. Cuman secara simpelnya udah template aja wis leboni loro iki. Dan disesuaikan yo, jangan asal ditempel preset. Nanti siapa tahu suaraku udah bagus tak kasih preset tadi laku mereka ya laku. Itu bisa ada kemungkinan untuk seperti itu. Jadi disesuaikan, nanti preset boleh pakai preset, cuman dipilih preset mana yang enak untuk suaranya. Karena misalkan aku ngomong sekarang sama aku ngomong besok itu udah mungkin beda. Apalagi aku ngomong sama orang lain ngomong itu suaranya, karakternya akan beda. Gitu tadi. Mungkin itu simpel mana, semuanya simpel. Tapi tergantung sama yang make itu suka dan udah kebiasa sama yang mana. Cuman kalau untuk yang tadi sekali klik tadi, ya nyuwun ngapunten itu belum ada mas. Saya juga masih mencari. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Teman-teman, silakan. Monggo. Jadi saya bertanya nih, misalnya nih mas, kalau kita kan ngerekamnya 2 orang, terus kita pakai 2 device. Nah terus pas kita habis ngerekam kan nanti suaranya kan dari habis 1 sama video kan beda kan. Terus harus digabungin hal itu. Itu gimana cara ngatesnya biar suara itu smooth di yang dari device 1 ke device 2. Itu mas. Oke. Baik, makasih. Nah, kalau itu tadi mungkin sebelumnya cara nyinkroninnya dulu kali mas ya. Karena misalkan di sini ada mikrofon 1, ada mikrofon 2 nih. Nah ini kan nggak mungkin tuh ngerekamnya bareng gitu kan, susah tuh timingnya. Jadi ini direkam, sini direkam, terus kita kasih satu tepukan kayak clapper tuh loh, klik gitu. Nah itu nanti mereka kan punya nangkep datanya. Terus nanti di dalam DAW itu tinggal kita sinkronkan aja. Klik yang pertama channel 1, device 1 sama klik yang device 2. Nah itu mereka kan nanti akan bareng terus. Nah terus untuk biar smoothnya tadi itu nanti bisa di balancing nih di sini. Kalau ini kasusnya aku pakai si
Audition. Nah, nanti di situ pasti akan ada fader. Fader itu fungsinya untuk ngebalance antara suara satu dengan suara dua. Jadi kayak misalkan di sini, nah di sini kan ada ini nih, kayak di mixer itu. Nah, ini untuk ngebalancing nih. Jadi sebenarnya seminimal kita balance itu akan enak di telinga. Yang penting balance, jangan keras sebelah. Nah, caranya ngebalancing gimana? Nah, itu harus didengerin dulu di bagian mana mereka keras. Nah, yang keras itu agak diturunin. Gitu. Nah, ketika kerasnya cuma satu part cuma 2 detik dalam setengah jam gitu, udah nggak apa-apa. 2 detik itu kita korbankan itu, biar nanti penonton kaget nggak apa-apa. Yang penting selama sisa waktunya itu tetap balance tuh audionya, itu aman. Mungkin gitu Mas. Oke, sami-sami. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Mas, kalau software kita bisa nggak sih Mas ngedit audio online? Audio online. Jadi misal ada nggak sih semacam platform online yang bisa kita mengedit audio di sana? Misalnya kan kalau Google kan punya Google Doc, kita bisa ngedit kata begitu, teks. Kalau audio ada nggak? Kalau audio setahu saya sejauh ini hanya bisa mastering online. Mastering audio secara online. Jadi aku kasih file musikku yang masih file mixingan, yang sudah termixing tapi belum termastering. Terus aku upload lagi file lagu orang lain yang sudah termastering. Nah, nanti 2 file itu diupload. Nah, fileku itu akan diotak-atik sama si webnya biar suaranya mendekati referensi. Itu ada. Cuman kalau untuk yang tadi untuk ngedit kayak misalkan dari Microsoft Word jadi Google Docs tadi, yang sedekat itu setahu saya belum ada Mas, kalau untuk ngedit sinyal. Kecuali kalau untuk kita bikin MIDI bass, MIDI gitar, MIDI drum, MIDI piano itu udah ada. Cuman kalau sekompleks ini belum ada nih untuk yang mainan waveform. Aku belum ada. Oke. Gitu. Jadi harus install. Adakah yang ingin ditanyakan? Teman-teman sudah punya bayangan tentang apa yang tadi Tadi kan teman-teman sudah membicarakan tentang apa yang akan dibuat ya. Sudah punya bayangan nggak tentang teknisnya? Kalau ada mungkin silakan, mungkin bisa ditanyakan terkait teknis begitu. Kalau dulu itu saya pernah download ini Mas, Audacity. Ya. Itu apa memadai atau enggak itu? Masih memadai Mas. Cuman memang teknologinya agak ketinggalan. Cuman kalau untuk kita podcast masih bisa. Karena itu kan gratis ya. Gratis dan enteng dia. Iya. Termasuk enteng itu bisa Mas. Nah itu nanti mungkin teman-teman bisa. Masih bisa itu. Kalau misalnya Audacity juga termasuk DAW kok. Apapun yang DAW bisa kita pakai Audacity. Nah ini bisa juga. Nah cuman ya ini. Nah tadi balik lagi ke user interface. Apakah senang apa enggak? Karena nanti akan mempengaruhi mood dalam garap. Arep golek tombol opora ketemu mangkel, rasa garap. Nah, itu kan juga faktor yang harus diperhatikan. Jadi mungkin milih Reaper tuh juga gratis. Dengan tampilan yang sedikit sorry guys. Salah guys. Kokos. Nah, malah Grim Reaper. Maluku. Nah, ini setahuku juga gratis juga dia. Dengan tampilan yang lebih kekinian mungkin.
Ini bisa jadi alternatif. Gitu bisa cuman sebagian besar tadi DAW ini dia ada versi gratisnya kok. Cuman terbatas. Biasanya terbatasnya itu jumlah track. Hanya bisa 12 track, hanya bisa 48 track. Cuman kan kalau kita podcast kan nggak mungkin tuh podcast sak paguyuban oke banget tuh kan nggak mungkin. Paling cuman orang 4, orang 6 tuh udah banyak tuh. Jadi masih bisa tercover. Nah, mungkin ini bisa jadi alternatif. Gitu mungkin Mas. Audacity juga bisa kok. Gitu. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Monggo. Silakan Bu Putu. Halo. Iya, anjir. Oke Mas, sambung. Ji. Makasih. Saya nggak tahu teman-teman di sini ini sudah paham betul mengenai teknis audio atau tidak ya. Tapi kan mungkin sebagian tahu. Cuman ketika saya pernah mengampu mata kuliah TV journalism gitu untuk event, untuk kamera misalnya, bagaimana mengambil gambar. Mungkin kalau cuman begini, ini juga mungkin usulan untuk Pak Aji ya, itu akan kesulitan karena kan ini masih dalam bayangan. Yeah. Tapi ketika teknis kita melakukan, oke, take, kemudian ini harusnya begini, itu mungkin akan lebih terpahami ya, Yeah. sehingga saya nggak tahu apakah teman-teman di sini memang sudah sangat familiar dengan berbagai macam aplikasi. Nggak tahu karena jarak saya sama mereka sangat jauh ya. Yeah. Jadi mungkin bisa saya nggak tahu, mungkin untuk usulan juga ya. Kami itu ada studio sebenarnya, cuman kami nggak tahu bagaimana apakah mana yang kira-kira alat yang dibutuhkan. Nah terus tadi Bu Esti ngomong bahwa kalau misalnya cuma punya HP gitu, terus aplikasi apa aja alternatif yang bisa digunakan jika kita harus edit dan sebagainya. Mungkin informasi semacam itu kita butuhkan juga ya. Jadi intinya 2, 1 memang itu butuh praktis. Iya. Kalau cuma dijelaskan begini, kita punya pemahamannya, tapi ketika masuk ke alat mungkin nah itu kan. Mungkin untuk Pak Aji mungkin bisa entah tambahan lagi untuk misalnya training di lapangan, jadi membuatnya begitu mungkin akan baik. Kalau enggak mungkin saya kurang tahu apakah secara teknis teman-teman juga akan kalau konten saya percaya teman-teman bisa, tapi kalau untuk teknis alat dan juga aplikasi mungkin tetap perlu ada pendampingan gitu. Terima kasih. Ya, mungkin menambahkan sedikit, Mas. Kalau konteks teman-teman kan ini ya, mahasiswa, ini baru, kalau misalnya benar-benar baru mau bikin podcast untuk yang pertama kalinya dan benar-benar cuman handphone yang dimiliki, itu ada saran nggak? Jadi kalau ada aplikasi yang mungkin paling sederhana untuk bisa digunakan gitu. Oh, oke. Iya. Mungkin dengan hasil yang mungkin tidak akan jadi seperti profesional gitu ya. Tapi iya cukuplah, cukupan gitu. Oh, okay. Nggak harus bagus sekali begitu. Untuk step pertama. Oh, oke. Untuk beginner. Oke. Ya, terima kasih. Baik, matur nuwun. Pripun Mas Haji bisa mungkin praktek, mungkin saya setuju sih kalau memang karena audio nek ngawang ya. Kalau misalnya mau praktek kan teman-teman yang semuanya ada kan handphone nih. Nah, Ya. Kalau pakai handphone gimana? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Nah, Yang penting ada softwarenya. Saya tak download dulu atau gimana? Nanti kalau pakai. softwarenya di HP bisa nggak? Kira-kira ada nggak? Di HP itu belum ada ya. Untuk untuk menggabungkan 2 file tuh paling biasanya pakai numpang di editor, bukan audio cuman yang video itu kayak CapCut terus Cinema itu biasanya nempel di situ gitu sih. Oh nggih. Mungkin alternatifnya tetap kita pakai komputer gitu gimana, Pak? Nah, di sini sampelnya jangan lupa di 48 karena tadi kita pakai 48 juga nih di audio converternya. Nah, tadi kan kita pakainya WAV-nya itu yang 48. Jadi di sini kita sesuaiin juga karena kalau nggak sesuai
nanti antara dia suaranya jadi aneh atau nggak bunyi gitu. Kecuali kalau kita pakai 44,1, di sini juga pakai 441 nih. Cuman aku tadi kasusnya pakai 48, makanya aku pakai 48 juga. Oke, nah ini di close aja. Cara masukinnya tinggal di drag aja. Set, set. Nah, oke, kita kecilin dulu. Nah, ini kan beda nih. Kita sinkronkan dulu. Tak tes ada suaranya nggak nih? Halo, namanya siapa? Namaku Karol, namamu siapa? Namaku Ivan. Oke, di sini tak cek dulu. Nanti kalau sudah tepuk silakan mulai. Oke. Sudah record? Nah, ini maksudnya tepuannya tadi ini nih. Nah, itu untuk penanda kita. Nah, ini kan masih beda nih, A1 sama A2 nih. Aku cek dulu. Oke. Jadi ini tinggal kita geser aja ke sini. Gitu, kita zoom. Nah, ini kan nggak mau nih, geser tipis sidik banget itu kan nggak mau nih, harus satu kotak gini tuh. Ini mau kecil banget nggak mau. Nah, itu karena ini masih kita on kan. Snap to grid-nya kita hatikan dulu. Set. Nah, pokoknya yang di sini mati semua gitu, wes aman gitu. Nah, kita geser, kita paskan kliknya. Kita play. Silakan. Nah, udah aman nih. Halo, namanya siapa? Namaku Karol, namamu siapa? Namaku Ivan. Dari Prodi? Prodi Sastra. Ini mungkin tak kerasin dulu lewat sini ya, cuman jangan ditiru. Cuman ini karena kan speakernya kan aku nggak bisa ngatur outputnya di mana, jadi tak kerasin manual dari sini. Inggris. Rumahnya mana? Apa? Rumahnya mana? Rumah. Terus budget. Oke, ini yang cowok, Mas, namanya adalah Ivan, pakai V ya. Oke, ini tak namain Ivan, biar nggak bingung. Mbak namanya Karol, tulisannya? Oke, di sini aku udah ada datanya. Nah, tinggal kita balance nih. Misalnya, oke, di depan tadi mereka berdua itu mic-nya masih ditaruh di ini nih, paha. Padahal mulutnya di sini, tapi ditaruh di paha. Nggak apa-apa, tak turunin aja itu. Oh ya, masih biar bisa jadi contoh ya. Nah, itu nanti suaranya kayak gini nih. Aku kelas di Dom Surya, kamu gimana? Aku ngelatih dari Kulon Progo. Oh, Kan nggak jelas tuh. Ada ikut UKM nggak? Nggak. Saat ini udah nggak sih? Udah nggak lagi. Angkatan berapa ya? Aku angkatan 22 kak. Sorry, clipping ya. Mas, untuk speaker di mana ya outputnya? Yang ini, yang output speaker atas. Cek. Yang PC? Cek. Oke, siap. Sip. Oke, jangan di stop dulu. Oke. Coba. Ini ya, bener ya? Hah? Oke, siap. Matur nuwun. Coba sekarang dideketin sama Oke. mulut, cuman jangan deket banget. Segini? Nah, mic-nya kan di sini nih. Paling kayak gini. Nah, ini udah mulai bener nih. Nah, ini data awal nih yang kalau kita mic-nya nggak bener akan noise luar masuk nih. Iya. Kelas di mana? Aku ngekos di Dom Surya, kamu gimana? Aku Langsung suara komputer nih, Bang. ngelatih dari Kulon Progo. Oh, dari Kulon Progo. Ada suara AC barang. Enggak. Karena mulutnya terlalu jauh. Nah, kui. Kita bandingkan dengan yang di sini akan jauh lebih jelas ini pasti. Di sejarah belajar apa? Di Oh, kan merdu banget ah. Enak banget ini. Suaranya tuh oke nih. Kita solo. Nih, datanya ini data oke nih. tadi prodi apa? Sastra Inggris. Sastra Inggris belajar apa aja? Belajar Nah, jadi
suaranya Mbak Carol di track Carol itu akan lebih gede daripada suaranya Mas Ivan di track Carol gitu. Jadi karena mic-nya arahnya ke ini, mulutnya yang ngomong. Kalau tadi pas di paha, itu yang di depannya itu akan masuk juga tuh ke mana sih? Ke mikrofonnya. Suaranya akan masuk ke mic di paha itu. Cuman kalau kita dari HP itu kan mic-nya biasanya di bawah nih, di deket charger biasanya di bawah. Itu ngomongnya segini jaraknya. Nah, itu akan punya data kayak gini nih, enak nih datanya. Sumpah aku nggak bisa. Di sejarah belajar apa gitu? Oh, di Nah, itu kan masih mungkin pas gini. Coba di belakang sing rotok sip. Oke, kita sama yang track Ivan. Terus belajar juga literatur yang ada di Western. Terus translation juga, jadi kayak cara mentranslate dari Inggris ke Indonesia. berarti belajar grammarnya banyak dong. Iya banyak. Kalau sastra sejarah? Sebenarnya bukan sastra sejarah sih, cuma sejarah aja. Lebih belajar ke kayak. Aku gimana asik loh, gitu tak simak loh, gini ngobrol. Asik. Berarti menarik loh, berhasil lagi mau podcastmu berhasil loh. Aku tadi orang edit tak juta loh. berhasil. Oke. Terus belajar juga literatur yang ada di Western. Nah. Terus ini sebenarnya udah lumayan balance mereka. Tanpa kita harus otak-atik feedernya. Katakanlah ini datanya yang satu tadi kekecilan gitu ya. Katakanlah yang Ivan kecil nih. Ini data awal nih. Katakanlah dia cuma segini data awalnya. Dari Inggris ke Indonesia. Berarti belajar grammarnya banyak dong. Iya banyak. Kalau sastra. Si Ivannya kan dia lebih kecil nih suaranya daripada si Carol. Jadi ada dua kemungkinan. Yang Carol kita kecilin, atau yang Ivan kita gedein. Cuman kalau aku lebih milih yang Carol yang tak kecilin. Coba. Dari Inggris ke Indonesia. Berarti belajar grammarnya banyak dong. Iya banyak. Kalau sastra sejarah? Sebenarnya bukan sastra sejarah sih, cuma sejarah aja. Loh, nanti kan jadi kecil semua. Enggak apa-apa, tinggal kita naikin aja di sini output speakernya. Gitu. Buat monitoring nggak apa-apa. Mas Haji. Tadi struktur bahasa di Inggris, terus belajar juga literatur yang ada di Western, cara mentranslate dari Inggris ke Indonesia. Berarti belajar grammarnya banyak dong. Iya banyak. Kalau sastra sejarah? Sebenarnya bukan sastra sejarah sih, cuma sejarah aja. Lebih belajar ke. Oke, ini udah cukup balance. Kalau mau kita EQ, monggo. Di sini bentar. Ngobrol yang sama monggo, mau beda monggo. Lagi. Sama atau? Haji. Silakan. Tema dong. Sumpah aku nggak bisa. Di sejarah belajar apa gitu? Dari Inggris ke Indonesia. Berarti belajar. Nah, karena di sini datanya tergolong aman, dalam artian tidak ada yang tiba-tiba keras, jadi kita nggak butuh kompres, nggak masalah. Nah, kecuali kalau datanya tadi misalkan mbaknya tahu-tahu ketawa terus tinggi suaranya keras gitu, wah itu harus kita kompres. Cuman di ini nggak butuh nih. Nah, kalau untuk equalizer tadi misalkan kita pakai EQ. Nah, ini ada bawaan. Nah, bawaannya ini adalah parametrik EQ. Kita bisa pakai preset. Di sini ada preset vokal apa, misalkan ini karena female pop rock. Nah, misalkan kayak gini nih. Jangan langsung di oke nih, didengerin dulu enak apa enggak. Dari Inggris ke Indonesia. Berarti belajar grammarnya banyak dong. Oke, bagiku nggak enak nih, karena dia terlalu airy. Aku dengerin di speaker ini ya. Nah, yang paling penting juga ini sistem monitoring. Jadi kita harus punya alat yang bener-bener kita apal. Misalkan aku apal banget sama headphone apa sih? Ini.
alat ini nih. Aku apal banget sama ini. Oh, ini bassnya seberapa, middle-nya seberapa, treble-nya seberapa, mid-nya seberapa, low-nya seberapa, high frekuensinya seberapa. Ya udah, aku setiap nggarap project audio aku akan selalu pakai alat ini terus. Gitu. Kalau untuk awal-awal aku dulu gitu, aku pakai satu device, satu alat dengar yang itu terus tak apal terus. Caranya ngapalinnya gimana? Ya udah kita putar lagu aja tuh. Atau kita sering-sering dengerin podcast aja pakai si headset itu. Nanti kan kita kebiasa nih sama suaranya. Misalkan suaraku kayak gini, tapi tak dengerin di headset kok suaraku jadi mendem banget, suara low-nya jadi gede banget. Nah itu berarti garapanku nih nggak bener nih, gitu. Jadi yang penting apal sama motornya, gitu. Nah ini aku nggak cocok nih. Dari Inggris kayak gitu. Karena suara apa sih? Tenggorokannya suara apa ya? Udara di mulutnya terlalu gede. Nah ini tak ilangin. Dari Inggris kayak gitu. Nah, ya ada itunya. Itu kalau mau detail. Cuman kalau enggak pun enggak masalah. Enggak di EQ pun enggak masalah sebenarnya. Kalau udah enak. Dari Inggris kayak gitu. Berarti belajar grammarnya banyak dong. Nah, ini kan jadi itu karena ini nih di push nih suaranya. Ya. Berarti belajar grammarnya banyak dong. Nah, kan ada suaranya ini dihilangin aja. Berarti belajar grammarnya banyak dong. Nah, kan lebih enak nih. Gampangnya, misalnya kan ada yang bingung nih, si akunya kok langsung tahu nih ada suara ngeng gitu. Gimana biar bisa tahu suara yang nggak enak? Itu gampang ya. Ini kita aktifkan dulu, diangkat aja. Berarti belajar grammarnya banyak dong. Iya banyak. Iya. Kalau sastra sejarah? Kalau sebenarnya bukan sastra sejarah sih, cuma sejarah aja. Lebih belajar ke kayak lit. Ini agak advance ya. Jadi berarti belajar grammarnya banyak dong. Iya banyak. Iya. Kalau sastra sejarah? Kalau sebenarnya bukan sastra. jadi kan di sini ada suara nging terus tuh. Itu biasanya aku turunin langsung. Berarti belajar grammarnya banyak dong. Iya banyak. Iya. Kalau Nah ini tak turun nih. Kalau sebenarnya bukan sastra sejarah sih, cuma sejarah Tak kelasin aja. ya. Lebih belajar ke kayak gimana sih cara nulisin sejarah kebudayaan gitu. Oke, aku pengen suaranya lebih detail, suara S-nya lebih detail. Oke, kita coba cari aja suara S-nya dia di mana. Orang ngerti ya digoleki. Berarti belajar grammarnya banyak dong. Iya banyak. Iya. Kalau sastra sejarah? Kalau sebenarnya bukan sastra sejarah sih. S-nya nih gini nih. Di frekuensi sekitaran berapa nih? 5.000, 6.000. Oh, 7 ribuan. Berarti belajar grammarnya banyak dong. Iya banyak. Iya. Kalau sastra sejarah? Kalau sebenarnya bukan sastra sejarah sih, cuma sejarah aja. Jangan Lus akan menaikkan detailnya suaranya si Carol. Ya, cuman kayak gini nggak masalah nih EQ-nya, karena ya memang yang dibutuhin cuman kayak gini. Nah ini kan udah beda lagi kayak yang disediakan di Female Pop Fox tadi awal, yang preset awal. Makanya kalau ada preset disesuaikan lagi, didengerin, ono sing aneh rayo. Kalau ada yang aneh langsung dicoba aja saja, trial and error gitu, dicoba-coba nanti nemu sendiri. Gitu. Nah, yang biasanya wajib adalah aku low cut nih. Ini tak potong nih low-nya. Tuh. Ini di sini ada LC. Low cut itu untuk menghilangkan rumble frekuensi. Nah, karena kita pakai speaker yang tidak sampai subfrekuensi, jadi nggak kedengeran nih. Biasanya itu akan ada suara gitu. Kalau suara yang itu bukan dari omonganku, bukan vokalku, tapi suara udaraku nabrak mikrofon itu. Nah ini kan enggak gitu loh. Nah kalau kita pakai monitoring, mungkin pakai headphones ini bisa nangkep sinyal tuh. Bisa ngeluarin suara ya yang dalam itu. Nah untuk ngilangin gimana? Itu tinggal kita low cut aja. Frekuensinya berapa? Itu tinggal kita sweep aja. Kita coba di mana. Nah nggak mungkin kalau di sini. Berarti belajar grammarnya banyak dong. Kan kayak di telepon tuh jadinya.
Nanti disesuaikan aja di mana gitu. Pokoknya sampai bug-bugnya itu hilang. Udah. Oke, Carol down. Apa rampung nih, Ivan sekarang. Berarti belajar grammarnya banyak dong? Iya banyak. Kalau sastra sejarah belajar di sastra Inggris. Sastra Inggris belajar apa aja? Belajar apa ya? Struktur bahasa di Inggris, terus belajar juga literatur yang ada di. Oke, di sini suaranya bisa kita adjust lagi. Nah, thank you. Inggris, terus belajar juga literatur yang ada di Western. Inggris, terus belajar juga literatur yang ada di Western. Ini aku angkat detailnya biar artikulasinya lebih lebih jelas saja. Tak naikin di bagian sini. Inggris, terus belajar juga literatur yang ada di Western. Oke, ini setelahnya, ini sebelum. Inggris, terus belajar juga literatur yang ada di Western. Setelah. Inggris, terus belajar juga literatur yang ada di Western. Inggris, terus belajar juga literatur yang ada di Western. Inggris, terus belajar juga literatur. Terus. Udah. Sorry mas. Kecek. Nah, jadi itu tadi teman-teman. Si equalizer ini bisa kita gunakan untuk alat untuk membenahi. Jadi sebagai obat. Masalahnya apa nih? Oh, masalahnya suaranya mendem. Oke, kalau mendem kita turunin aja frekuensi low-nya dia. Mungkin di sini. Nah, tinggal diturunin aja. Oke, dia suaranya kepedesan, terlalu nyempreng. Bisa diturunin di sini. Jadi harus disesuaikan sama si yang punya suara itu. Jadi dimiripkan semirip mungkin dengan karakter suara aslinya. Nah, ini jangan lupa tak lokat. Set, misalkan di sini, aku juga nggak tahu. Oke, kalau udah nih. Inggris, terus belajar juga literatur yang ada di Western. Terus apa? Translation juga. Jadi kayak cara mentranslate dari Inggris ke Indonesia. Berarti belajar grammarnya banyak dong? Iya banyak. Kalau sastra sejarah? Sebenarnya bukan sastra sejarah sih, cuma sejarah aja. Lebih belajar ke kayak gimana sih cara nulis. Sejarah belajar apa? Tadi prodi apa? Sastra Inggris. Sastra Inggris belajar apa aja? Oke, misalkan kita udah selesai nih nge-mix. Kita mau ngerender nih. Dicek dulu di master out-nya sini. Nah, ini adalah master out atau main out ke Indonesia. Berarti belajar grammarnya banyak dong? Iya banyak. Nah, di sini kan meterannya masih sebenarnya bukan belum keras nih. Sejarah sih, cuma sejarah aja. Masih sekitar min 17, min 14. Gimana sih cara nulisin sejarah kebudayaan gitu? Gimana biar keras? Jangan gini. Ini jangan dinaikkan. Nanti takutnya kalau dinaikkan nanti ke Indonesia. Berarti belajar grammarnya. Ini bisa jadi keras, cuman jangan dilakukan karena kalau dikerasinya lewat fader nanti bisa akan ngeklip, suaranya clipping, suaranya pecah. Jadi ini tetap di 0 dB. Yang di ubah sini nggak apa-apa, yang sini nggak masalah, yang sini tetap 0. Di insert kita kasih alat yang namanya limiter. Nah, alat ini adalah untuk kasarannya, gampangnya untuk mengeraskan suara. Oke, ini outputnya tak kecilin dulu. Oke, caranya gimana? Tinggal gainnya aja kita angkat. Ke Indonesia. Berarti belajar grammarnya banyak dong? Iya banyak. Kalau sastra sejarah? Sebenarnya bukan sastra sejarah sih, cuma sejarah aja. Lebih belajar ke kayak gimana sih cara nulisin sejarah kebudayaan gitu. Udah. Belajar juga literatur yang ada. Ini dia sekeras-kerasnya kita angkat gainnya keras, dia nggak bakal merah nih gambarnya, nggak bakal clipping karena dia udah terlimit. Oke, limitnya apa? Jadi cara kerjanya si limiter itu adalah misalkan ada sinyal audio nih kayak gini. Nah,
si limiter ini, nah itu dia punya ambang batas tuh. Misalkan di sini. Nah, sinyal-sinyal yang di atas si thresholdnya ini, si ambang batasnya ini, sama limiter akan dipotong sampai mengikuti ini limitnya dia. Jadi dia terlimit. Dia paling keras itu ada di garis ini nih, gitu. Jadi yang atas ini hilang. Ini hilang nih, ini hilang, gitu. Jadi tidak mungkin akan jadi ngeklip, kecuali ini udah di limit ya. Cuman 0 dB-nya iseng nih diangkat. Belajar juga literatur yang ada di West. Loh, tadi itu apa merah. Nah, wes nggak usah iseng. Jadi ini di 0 aja. Misalkan kurang keras gimana? Ayo ini gamenya aja diangkat. Pokoknya kita ngangkat volume tuh dari sini, masternya. Belajar juga literatur Ini kecil nih. yang ada di Western. Kita angkat aja. Terus apa? Translation juga, jadi kayak cara mentranslate dari Inggris ke Indonesia. Berarti belajar grammarnya banyak dong? Iya banyak. Ngangkatnya sampai seberapa sih? Jadi kita mute dulu. Nah, di sini bakal ada garis-garis kuning, hijau. Ini dia akan ke kiri nih garisnya. Nah, itu adalah sinyal yang terlimit. Nah, kalau si garisnya yang di sini itu dia udah ada di antara min 3 sampai min 6, udah stop. Itu udah keras tuh. Lalu udah ada yang terlimit sama si limiter. Karena kita bisa tahu si limiter ini bisa kerja atau dia udah kerja apa belum, salah satunya adalah lihat dari gain reduction-nya itu tadi. Nah, ini reduction-nya seberapa nih. Nah, kalau ini udah ada sinyal yang tereduksi, berarti itu udah bekerja nih si limiternya. Sejarah kebudayaan gitu. Nah, ini udah Indonesia. Berarti belajar grammarnya banyak dong? Iya banyak. Kalau sastra sejarah? Sebenarnya bukan sastra sejarah. Oke, ini udah siap untuk dipublish. Tinggal di render. Oke. Rendernya kita locator dulu di atas ini. Nah, jadi gambar pensil set dari depan ke belakang. Nanti kalau sudah tepuk, Atau misalkan kita rendernya dari sini juga bisa. Halo, namanya siapa? Nama aku. Halo. Oke, kalau udah tinggal file. Rano. Piye? Oh, aku tuh biasanya pakai shortcut soalnya. Oh ini di song, terus export mixdown, export aja. Nah, kita mau apa nih formatnya? Mau WAV atau mau MP3? Itu monggo, terserah. Cuman kalau mau tidak terkompres itu pakai WAV. Memang agak gede dia size-nya. Ini resolusinya pakai 24 bit. Gampangannya kalau kita mau digital platform itu di 24 bit dan 48 KHZ. Itu udah standarnya digital platform. Tinggal dinamain final nih gitu misalnya. Nih guys. Oke. Terus udah kita punya data podcast. Halo. belajar apa? Dari Inggris ke Indonesia. Berarti belajar grammarnya banyak dong? Iya banyak. Kalau sastra sejarah? Sebenarnya bukan sastra sejarah sih, cuma sejarah aja. Oh, ternyata masih agak kurang balance. Suaranya Carol kurang turun dikit, tapi nggak apa-apa. Ya mungkin gambarannya seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah ada bayangan?
Ini tadi aku cuma pakai EQ sama limiter. Dah. Pakai dua itu udah aman. Jadi EQ, equalizer sama limiter ya Mas? Limiter untuk mengeraskan suara, equalizer untuk mengobati masalah suara. Kalau pakai preset nggak di otak-atik bisa nggak Mas? Bisanya bisa, cuman enak apa enggak itu belum tentu. Cuman bisa. Kalau kayak aplikasi seperti Anchor Ya, kayak gitu yang misalnya kita tinggal nambah musik dan lain sebagainya itu sebenarnya kalau- gimana sih? misalkan di sini mau dikasih musik gitu. Nggak, misal kita habis ngerekam langsung kita upload di aplikasi semacam Anchor begitu. Oh. Maksudnya dari sini tinggal di-upload gitu, Mas? Ya. Oh. Itu langsung saja berarti. Langsung tadi saja. Ini masuk udah ya? jadi nih. Ya oke. Ini udah file jadi, bisa langsung di-upload atau bisa taruh di editor mungkin, editor visual. Gitu. Ya. Kalau ditambahin musik depannya atau gimana gitu. Oke. Baik. Misal ada pengen dikasih bumper gitu ya. Oke, di sini ada file musik nggak nggih? Nggak ada sih. Coba saya download sebentar sih. Oke, misalkan di sini ada bumper nih. Tak mute. Oke, kita pilih dulu yang mana nih yang mau kita pakai. Oke, misalkan kita mau pakai ini, tinggal kita potong aja. Toolsnya ada di sini untuk size-nya. Split tool. Ini kita potong. Balikin lagi ke tools ini, select tool. Kita hapus saja. Tinggal kita masukkan. Nah, misalkan di depan nih. Tadi mungkin tak potong dulu. Silakan. Halo. Oke, ini tak potong. Ini potong juga. Oke, kita taruh bumper di awal nih. Terserah mau plasmanya di mana. Ini kalau mau fade out, ini di pojok kanan atas ini tinggal kita tarik aja. Set gini. Nah, mau halusnya seberapa bisa lewat sini. Misalkan gini. Halo, namanya siapa? Namaku Karo. Gitu. Jangan lupa di balancing ya. Kalau enggak nanti dia segini nih. Halo, Nah kan jadi kecil tuh masuk ke sini, nanti pendengar harus ngedein volume lagi. Gitu. Jadi jangan lupa di balancing nih. Oke, di sini tadi nggak ada gambar mixernya. Kalau mau nampilin tinggal ini, bawah ini ada mix atau shortcutnya F3. Nah, ini jangan lupa nih dikecilin. halo, namanya siapa? Namaku Karo. Namamu siapa? Nah, gitu. Itu untuk nambah musik tinggal di drag aja dari video dari folder langsung masuk ke sini. Jangan lupa dicek lagi rendernya, disesuaikan. Nanti daripada kepotong. Gitu. Mungkin gitu kalau untuk penambahan audio. Jadi gampangnya semua aset audio bisa kita drag aja ke sini. Bisa kita drag and drop. Tinggal diedit gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi mungkin? Monggo. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bu C, ya silakan. Satu lagi Mas, Ji? kalau ini kan ada kaitan dengan penambahan alat ya. Ji. Kalau
di studio kami mau beli alat yang untuk mengakomodasi ini, sarannya apa ya? Untuk yang sederhana lah ya, bukan untuk podcast tapi. Iya, untuk podcast. Untuk podcast mungkin mikrofon udah ada kah? Sudah ada mikrofon, cuman sudah bukan ada yang bentuknya kayak tadi. Yang mana ya? Mikrofon sebentar. Dynamic ya? Iya, dynamic. Oke. Itu bisa gitu. Palingan stand gitu ada ya, stand mic. Stand mic. Kayaknya Biasanya yang stand mic meja gitu. Gini. Nah, nanti kan biasanya ketempel meja itu terus. Nah, untuk ngerekam itu butuh itu tadi audio interface mungkin. Audio interface. Oke. Audio. Monggo, kalau saya sebenarnya untuk teknis perekaman podcast itu tidak perlu yang terlalu tinggi speknya karena memang difokuskan hanya untuk menangkap suara ngobrol dengan jelas. Jadi monggo bisa disesuaikan nanti butuhnya apa. Cuman kalau bisa cari yang 2 input. Nah, ini UR22 ini juga oke, ini Steinberg. Nah, cari yang 2 input. Jadi bisa untuk 2 mic nanti. Gitu. Cuman misalkan mau penambahan, misalkan ada di 4 bakal ada 4 mic itu, cari yang 4 mic, misalkan 4 input. Nah, kayak gini nanti bentuknya ada 4 inputnya. Gitu. Nah, monggo nanti sesuai kebutuhannya mawon. Merek apa Mas yang direkomendasikan? Mungkin kalau untuk yang praktis, ini praktis Focusrite Scarlett ini yang generasi berapa? 3 mungkin ya, atau 4 sekarang. Itu udah praktis, jadi kasarnya plug and play, atau lebih praktis lagi ada Evo Audien. Nah, ini praktis juga nih, bentuknya kecil gitu. Saya pakai ini juga. Kalau untuk mobile soalnya gampang dan tidak terlalu tinggi untuk berbudgetan, jadi ini bisa difungsikan. Jadi ini aman banget ini untuk rekaman. Evo Audio nih, Evo 4. Gitu mungkin. Antara Evo tadi dengan Focusrite tadi mungkin Scarlett. Jadi mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih Mas. Sami-sami. Oke, sudah pertanyaan terakhir ya tadi ya dari Bu Ose, karena sudah jam 2 gitu. Terima kasih Mas Sambung atas pengetahuan yang sudah dibagikan. Banyak sekali pengetahuan baru yang kami dapatkan hari ini. Karena ya kami semua kan awam ya dalam hal seperti ini ya. Jadi ya memang ini adalah pengetahuan yang baru bagi kami semua. Itu saja mungkin. Terima kasih Mas Sambung. Kapan-kapan kalau ada pelatihan lagi. Siap. Oke, siap. Oke. Beri tepuk tangan untuk Mas Sambung. Oke. Jadi setelah ini teman-teman silakan untuk berkumpul di dalam kelompok lagi sekitar 15 menit atau 10 menit sampai 15 menit begitu, dan setelah itu silakan untuk mempresentasikan apa yang tadi sudah dibicarakan di dalam kelompok mengenai topik yang akan dibuat untuk podcast seperti itu. Begitu, silakan untuk berkumpul di dalam kelompok sampai jam sekitar ya 2:30 lah ya, 2:30 begitu. Nanti sekitar 2:30 kita presentasi per kelompok.